sudah menodong kami langsung dihadirkan kembangnya. Barusan buat seksol, sekarang seksol lagi langsung sama vokal. Kira
sudah dihadirkan spesial buat atensinya. Terima kasih untuk menghibur Bapak Ibu rekan-rekan semuanya berjuang. Bapak Purno di sini meninggalin Kurang bisa diminta bukan dikasari kok. satu kembali masih bermasalah. Oh benar. Oke. Lulus. Diriku tak pernah bahkan kau selalu curiga ada yang lain dan kau duakan cintanya. Sarap mikir, sarap tadi baru sarap matang maning. Mengapa masih saja kau ragukan cintaku? Ketulusan hatiku, ku bersembahkan hanya untukmu. Sayang,
punya dari relung hati jiwa, cuma berawal saja cinta ini abadi selamanya. Janji bukti versi dari Amalia, musik spesial untuk menghibur rekan semuanya dari keluarga besar Lanjutan. Ikatan cinta spesial berdua tanpa batas waktu masih dari Amalia. Musik masih dengan perasaanku yang dahulu, tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti milikku. Aku masih di tempat ini, masih setia denganmu tak berubah, masih ingin mendengar suaramu. Cinta membuatku kuat begini. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu ku terpaku. Aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku masih di dunia ini, melihatmu dari jauh bersama dia. Walau pasti ku terbakar cemburu, tapi janganlah kau kemana-mana. Oh, aku merindu, ku yakin kau tahu, batas waktu ku terpaku. Aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kok gitu. Yang terhormat Bapak PLH Bupati Banjar Negara Haji Syamsuddin SPDI selaku pemegang Tiga kok. yang kami hormati Bapak Dr. Andes Indiarto MSI Sama ini minumannya selaku Sekretaris Daerah Banjar Negara yang kami hormati Bapak Dwi Suryanto SOS MSI selaku Kepala BPPKAD yang kami hormati Bapak Aris Sudaryanto SPD MM selaku Kepala BPBD yang kami hormati Bapak Dr. Andes Aziz Purwanto yang mewakili Kepala Dinas Dindikpora Kabupaten Banjarnegara beserta jajarannya yang kami hormati pula Bapak Yuri Prabowo selaku pemimpin Bank Jateng Cabang Banjarnegara. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam acara gathering promo PLO 00 Bank Jateng Cabang Banjarnegara. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Yuri Prabowo selaku pemimpin cabang Bank Jateng Cabang Banjarnegara. Kepada Bapak Yuri Prabowo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PLH Bupati Banjarnegara selaku pemegang saham, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga atau yang berkenan mewakili, Bapak Kepala BPKAD Kabupaten Banjarnegara, Bapak Kepala BPBD Kabupaten Banjarnegara, Bapak Ibu KKS SMP Kabupaten Banjarnegara, Bapak Ketua Polda Kabupaten Banjarnegara, Bapak Ibu Korwilcam Dinas Pendidikan Kemudaan Olahraga dan teman-teman semua dari Bank Jateng Banjarnegara. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di sini dalam rangka promo kredit PLO 00 bersama Bapak PLH Bupati Banjarnegara dengan harapan semoga membawa barokah dan manfaat bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami aturkan terima kasih dan syukur rawuh Pak kepada Bapak PLH Bupati dan tamu undangan yang telah berkenan hadir secara pribadi pada acara promo kredit PLO 00. Semoga kehadiran Bapak Ibu menambah semangat kami dalam berkarya untuk Bank Jateng dalam rangka berperan dalam membangun Banjarnegara. Bapak PLH Bupati yang kami hormati, pada kesempatan ini berkenan kami laporkan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa kinerja Bank Jateng Banjarnegara sampai dengan bulan Oktober 2021 cukup menggembirakan, yaitu target DPK atau dana pihak ketiga tercapai 99,6%. Ini kurang 4% lagi 100%. Kemudian kredit tercapai 98,7% dan laba tercapai 102,08% atau nominalnya terhimpun 67,2 miliar dengan tingkat kesehatan 0,2%. Insya Allah ini terbaik se-Jawa Tengah tingkat kesehatan. Karena dari total kredit yang kita salurkan 1,1 T yang mengalami kemacetan atau tunggakan hanya 1,2 M, dan insya Allah bulan Desember nanti bisa kita kurangi sekitar 600 juta. Untuk itu kami mengaturkan terima kasih. Perlu kami laporkan bahwa dividen tersebut berasal dari laba Bank Jateng setiap tahunnya, dan laba tersebut tentunya berasal dari kredit yang kita salurkan, sehingga dimungkinkan semakin besar kredit yang kita salurkan maka semakin besar pula laba yang diperoleh. Dengan demikian akan semakin besar pula dividen yang akan dibagikan. 3.
sesuai dengan amanat RUPS luar biasa yang dipimpin oleh Bapak pemegang saham pengendali, dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah, yang ditindaklanjuti dengan rapat pimpinan Bank Jateng yang dipimpin oleh Bapak Dirut Bank Jateng, diamanatkan bahwa Bank Jateng untuk bisa lebih mengoptimalkan captive market atau pasar yang menjadi unggulan Bank Jateng adalah pasarnya di ASN, dan sisanya 44% adalah 20% ada di lembaga keuangan BUMD lainnya, dan 14% ada di bank lain di luar BUMD, yang 10% memang betul-betul tidak punya pinjaman. 5. Sebagai pendukung menuju target 65%, kami telah meluncurkan promo kredit PLO 00 utang 100 oleh 100, di mana promo ini sudah berjalan sejak Juli 2021. Dengan promo ini kami yakin bisa sampai 65%, apalagi bila mendapat dukungan dari Bapak PLH Bupati Banjarnegara dan Bapak Ibu semua kepala OPD termasuk yang hadir di sini. 6. Guna mencapai target 65 tersebut, kami mohon berkenan kiranya Bapak PLH Bupati Banjarnegara beserta jajaran OPD di Kabupaten Banjarnegara memberikan dukungan dengan menghimbau para ASN untuk memanfaatkan fasilitas promo kredit PLO 00 yang akan berakhir di bulan Desember 2001. Sekali lagi kami meyakinkan bahwa laba Bank Jateng tidak mungkin keluar dari Jawa Tengah dan pasti kembali ke Jawa Tengah, termasuk di Kabupaten Banjarnegara. Terkhusus kami laporkan Bapak PLH Bupati, Dinas Pendidikan dari 4.023 ASN yang sudah pinjam di Bank Jateng 2.023. Jadi pada kesempatan ini mohon berkenan nanti Bapak PLH Bupati untuk yang 15%, mohon maaf Pak, bukan menugaskan, menghimbau. Karena Bapak Bupati adalah pemegang saham, setiap 4 atau 3 bulan dilakukan RUPS, rapat umum pemegang saham, dan pastinya dari data yang ada kalau bisa mencapai 60% itu membanggakan Kabupaten Banjarnegara. Perlu diketahui juga bahwa saham Banjarnegara termasuk yang 5 besar karena ada di nomor 5. Ini luar biasa. Beberapa kota besar yang ada di Jawa Tengah justru berada di bawah jauh daripada Banjarnegara. Demikian yang dapat kami aturkan dan laporkan Bapak. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Willy Prabowo atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Dr. Andes Aziz Purwanto MM yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara. Kepada Bapak Aziz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala hujratin wa salatu wassalamu ala rasulillah alihi wassallam ba'du. Yang saya hormati Bapak PLH Bupati Banjarnegara, beliau Pak Haji Samsudin, Sarjana Pendidikan, Besar Pendidikan. Yang saya hormati Pak Sekda, Pak Bidang Sundarto. Yang saya hormati Bapak Kepala BPKAD, Pak Disrianto, kemudian Kepala BPBD Pak Aksi Indosat. Yang saya hormati Bapak Kepala Direktur Bank Jateng Banjarnegara ini, terima kasih. Yang saya hormati ini teman-teman Kepala Bidang di lingkungan pendidikan. Kemudian dari ini Pak Nur di Purwokerto untuk di Destinasi Silam. Yang saya hormati ini teman-teman para Bapak Ibu Korwil, ini yang 20 Korwil alhamdulillah rawuh. Yang saya hormati ini Bapak Kepala Ketua KKS beserta
bendahara dan sekretaris nih. Kemudian ada 4 koda yang didatangkan dengan KKS dari SMP. Alhamdulillah dengan pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan Bang Jateng dalam kegiatan Promo Kreatif PLO. PLO ini ya sekarang obat ini kalau bisa PLO Bang Jateng Jalan Tengah bersama Bapak PLO. Jadi kami sebenarnya berpeluang yang besar sekitar 4.000 yang ada di dinas pendidikan. Alhamdulillah di sekitar 2.000 separuhnya sudah ikut ambil dalam fasilitas Bang Jateng. Lah mungkin nanti ada teman-teman yang mau desain mungkin dari kami yang lain dimasukin ke Bang Jateng. Tetapi apunten ini kadang-kadang banyak teman-teman yang sudah 00 termasuk gajinya juga 0 gitu juga nanti tolong dipertimbangkan karena kadang-kadang kami kesulitan dalam pembinaan selanjutnya karena hubungannya biasa dengan kehadirannya di sekolah yang kadang-kadang berpengaruh itu. Namanya kalau sudah 00 kan kami bingung mau kadang-kadang mau jungkel dari itu juga kami kadang-kadang aduh ini gimana itu tidak diikuti kasihan tapi kalau tidak diikuti juga bermasalah di kegiatan sehari-harinya. Demikian dari kami, mohon maaf bila ada yang berkenan, saya mohon maaf saya biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pengarahan dan bimbingan dari Bapak PLH Bupati Banjarnegara Haji Syamsuddin SPD MPD selaku pemegang saham, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Sekretaris Daerah yang saya hormati, teman-teman pimpinan OPD yang ikut bersama-sama beramai-ramai hadir, Pak Dwi Suryanto, Pak Aris Sudaryanto, mungkin ada yang lain, Mas Yuli Prabowo yang saya hormati, Mas Aziz yang mewakili Pak Nur pada kesempatan yang berbahagia ini, seluruh teman-teman, para korwil ataupun pejabat struktural lainnya di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga seluruhnya yang saya hormati. Saya mohon izin pada kesempatan ini yang pertama meminjam telinga untuk mendengarkan setiap patah kata. Yang kedua meminjam hati untuk merenungkan makna yang terkandung dalam berbagai ungkapan yang memungkinkan kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Syukur kehadiran Allah sudah barang tentu. Harapan semoga kebahagiaan seperti ini terus kita rasakan untuk selamanya. Yang kedua, saya hanya mengingatkan kembali kalimat yang selalu kita perhatikan, selalu kita ingat-ingat, selalu kita baca. Kalimat yang berbunyi Banjarnegara bermartabat dan Banjarnegara sejahtera. Apa bisakah sembadan yang seperti itu? Diucapkan sejak hampir 5 tahun yang lalu. Sekarang barangkali hanya kurang 7 bulan saja. Keadaan menjadi seperti yang kita rasakan. Pertama, pandemi itu yang kita semuanya mengalami
Andai saja sejak awal kita total untuk menghadapi pandemi itu, mungkin nasib Banjarnegara tidak seperti ini. Tapi apa artinya penyesalan di kemudian hari? Maka akan lebih penting kalau kita bertekad mengejar ketertinggalan itu, terutama yang sederhana pada persoalan vaksinasi. Ya, terima kasih Mas Aziz, Mas Zakin, Mas Bambang, Mas Hendra, siapa lagi ya? Pokoknya semuanya itu keterlibatan teman-teman PGRI yang biasa mengelola pendataan ya, pada penanganan COVID di berbagai tempat. Saya memohon dengan sangat semua teman-teman yang dimohon bantuannya untuk mendukung itu dengan sukacita, dengan tulus ikhlas, menjadi bagian dari kita sekalian dalam rangka untuk menuntaskan vaksinasi. 50% saja saya pikir kita akan segera berubah pada level 2 kembali. Yang pertama vaksinasi. Yang kedua, kemiskinan ini menjadi topik yang mengemuka di mana-mana. Apalagi saat terakhir kita mendengar istilah kemiskinan ekstrim. Wakil Presiden langsung rawuh di Semarang diikuti Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, kemudian Menteri Perindakop, menyampaikan informasi tentang bagaimana potret yang disebut kemiskinan ekstrim. Banjarnegara 1 dari 5 kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki saudara-saudara kita yang disebut miskin ekstrim itu. Tepat dan tidaknya kita tidak usah repot dengan membahas, apalagi menuntang begitu. Kita terima itu. Ada 25 desa di 5 kecamatan yang tercatat menjadi penyangga kemiskinan ekstrim, dan ini mesti selesai pada bulan Desember tahun 2021. Sehingga tim bekerja dengan serius sungguh-sungguh. Data menjadi sebuah persoalan ketika kita kepingin kegiatan lakukan itu. Persoalan berikutnya sekarang teman-teman dikumpulkan, dipanggil para kepala desa, para camat pada 5 kecamatan itu. Kelihatannya akan diberikan informasi secara langsung dari pihak yang berwenang, sehingga Pak Nur tidak bisa hadir di tempatnya. Ketika keadaannya seperti itu, masih ditambah lagi teman-teman, potret kita ini di mata khalayak di tingkat provinsi atau di tingkat nasional itu tidak menyenangkan gitu. Angka Banjarnegara pada posisi 6 besar kemiskinan, dari bawah itu urutan ke-6, berarti kalau diurut dari atas nomor 29. Kemudian kalau kita sedikit menggunakan istilah yang agak mentereng tentang indeks pembangunan manusia itu, urutan kita masih berkutat pada urutan 1, 2, 3 sekitar itu dari bawah. Jadi sebenarnya kan sangat menyedihkan gitu. Kemudian kalau kita kemarin di Balitbang Depkes yang ada di Banjarnegara itu memperoleh informasi justru indeks pembangunan kesehatan masyarakat Banjarnegara di provinsi itu paling rendah, urutan ke-35. Potret-potret seperti ini kita kaitkan dengan mimpi. Kita kepingin masuk pada sebuah tataran yang terhormat yang dikatakan Banjarnegara bermartabat dan Banjarnegara sejahtera. Ini realitanya seperti itu. Kami bertugas hanya sampai pada bulan Mei tanggal 22 untuk diketahui oleh semuanya. Dalam kurun 7 bulan yang tersisa ini, kami berharap bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi setiap waktu yang tersedia kita manfaatkan untuk bekerja.
apapun yang harus dilakukan itu. Termasuk mendampingi beberapa teman yang harus ke kementerian itu. Sudah Dinas Pertanian kami ketemu dengan Pak Syahrul Yassin Limpo, luar biasa. Ternyata beberapa hari yang lalu beliau malah mampir di Banjarnegara. Setelah dari Wonosobo, beliau menurut informasi agak kecewa di Wonosobo, mampir di Banjarnegara, melanjutkan waktu itu beliau menantang kami di Tangerang. Siapkan sebuah program yang spektakuler yang mengangkat kesejahteraan masyarakat Banjarnegara. Kelihatannya ditawarkan untuk pemberdayaan ubikah hidup di Banjarnegara. Cerita tentang Mokat Banjarnegara yang sudah ekspor ke Cina. Kemarin Mas Reza ikut memberi pertanian ke Eropa, ternyata berlanjut. Pada saat yang akan datang akan ekspor katanya ke Swedia. Ini kan satu hal yang luar biasa bagi kita. Lalu tentang kawasan Ketela yang akan menjadi sebuah program yang pada saatnya nanti diharapkan Menteri Pertanian, para deputi di Eselon 1 akan hadir semuanya katanya di Banjarnegara. Ini membesarkan kita. Karena potensi unggulan Banjarnegara salah satu diantaranya adalah Ketela itu. Dan ketika Ketela memperoleh perhatian, kami yakin pada saatnya sebagian masyarakat Banjarnegara akan merasakan itu. Ini berita yang cukup menyenangkan. Kemudian tanggal 11 kalau tidak keliru nanti bersama Pak Sekda menghadap Pak Sandiaga Uno. Berharap beliau memberikan perhatian untuk Banjarnegara juga dari persoalan pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk para guru, teman-teman, informasi kebangkitan dalam persoalan perekonomian ini mohon disupport. Karena posisi keberadaan para guru yang menebar di seluruh wilayah Banjarnegara. Sigalu ada agro edu wisata, durian yang menjadi keunggulan itu. Di Gembongan satu pohon durian bisa dikembangkan, buahnya 16 jenis buah satu pohon. Bayangkan, artinya petani Banjarnegara memiliki kemampuan yang luar biasa. Karangmangu Mas Agung ada kawasan durian yang bagus sekali. Siwaru luar biasa, potret durian di tengah-tengah kehidupan. Argasota ada kawasan pengrajin tempe. Di persoalan UMKM, persoalan ini insya Allah tertangani dengan baik ketika nanti panjenengan mengakses program kredit 00 itu. Karena di satu desa Argasota itu kalau dikumpulkan ada 100 pelaku usaha tempe itu. Yang satu kardus itu ada 40. Untung Lurah Argasota yang sekarang Mas Fajar itu seorang yang cukup profesional bicara tentang makanan. Karena di Wonoyoso dulu dia menemukan paus begut Argasota seperti itu. Ada produsen tempe, ada agro edu wisata, Ketela Mokat. Reza banyak bergerak di situ. Mulon sepanjang jalan mimpi kita tentang Tunggoro sampai Piasawetan, kayak etalasenya Kabupaten Banjarnegara insya Allah menjadi kenyataan. Asal pada saatnya kita hidup bersatu, saling mendukung, saling mengingatkan, selamat sekalian. Insya Allah ke bawah kawasan Minapolitan di sekitar Bendung Panglima Sudirman itu kan luar biasa. 25% pasokan bibit ikan Provinsi Jawa Tengah itu dari kawasan Minapolitan itu. Mulai lagi Kampung Gagot, kalau ibu bapak pernah mendengar itu, usaha perorangan yang berkembang menjadi luar biasa, yang nyantri dari Palembang, dari Tangerang, dari Surabaya, pada belajar di situ. Dan kita menjadi abai. Kita hanya datang di saat mereka sebenarnya sudah sukses. Sehingga Pak Dwi, Pak Sekda, kayaknya kalau pada saatnya ada uluran untuk aspal itu dari Kudawulu, Simpang 4, Ngetan itu kan sudah bagus. Hanya dari Kali Parakan naik ke Kampung Gagot barangkali 1 kilometer. Saya pikir Amrullah akan senang sekali.
pelatihan pertanian yang sangat terpadu, mulai dari keterampilan teknis, bagaimana dikembangkan, bagaimana akses pasar bisa dibangun. Luar biasa. Mulai lagi, banyak sekali. Mandiraja, Salamerta, kerajinan bambu Tumpate Warso luar biasa, Salamerta kerajinan keramik dari petilan kayu itu luar biasa. Mulai lagi ke Lombok sudah jangan ditanya. Susukan, saya selalu menyebut operasi Nira Kamukten miliknya Icus itu ekspor sudah itu, hanya tidak lewat Banjar, lewat Banyumas. Sarwin di Dares ekspor juga. Di luar biasa ngomong ekspor, sebenarnya kita tidak asing. Maka kemarin di Pagar, ketika launching pariwisata di sana, Bea Cukai Purwokerto hadir bicara ekspor menjadi sesuatu yang nyambung dengan keinginan masyarakat. Cara-cara ini menjadi sebuah cara yang layak kita support, kita dukung, kita perkuat. Pada sisi yang lain, untuk semuanya bisa terdukung, bisa maju, kita ternyata butuh kekuatan itu. Dan salah satu kekuatan yang selama ini diandalkan dari Bank Jawa Tengah, perolehan keuntungan yang diperoleh oleh Bank Jawa Tengah, sebagian masuk ke Banjarnegara, sebagian kabupaten yang lain, secara proporsional diberikan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Sehingga kesadaran tentang arti penting support dari Bank Jawa Tengah menjadi sangat layak kita untuk mendukungnya, agar usaha-usaha rakyat yang lain kita pada saat yang bisa peduli. Itu tadi saya hanya cerita yang di sepanjang jalan raya, bagaimana yang di Kalibeni, bagaimana yang di Wonoyoso, ternyata mereka petarung pedagang ikan hias di sepanjang Pantura mulai Kudus ke arah timur itu. Petarung-petarung yang gagah berani, dan kita hanya tertawa tanpa memberikan bantuan apa-apa. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya merasa bahwa langkah Bank Jawa Tengah bersama-sama kita bersepeda kembali merasa bugar, walaupun megah-megah begitu, tapi kita bisa berkumpul di sini, bisa bercerita dengan terbuka. Ketika berbicara tentang utang, bahasa yang sederhana, itu ya sejak saya jadi guru, saya terbiasa juga untuk utang itu. Karena rumah di Kaliplus itu juga hasil utang dulu dari Bank Pembangunan Jawa Tengah. Di Banjar waktu itu belum ada kantornya, kami pinjam dari Purwokerto, setiap bulan langsung ke sana sampai selesai. Alhamdulillah. Riwayat keterikatan emosional sebenarnya Bank Jawa Tengah dengan para guru itu kuat sekali. Ketika kemudian terjadi persoalan-persoalan berikutnya, karena demikian terampilnya para pedagang menawarkan pada teman-teman guru, sedangkan teman-teman guru ada kebiasaan menghormati tamu, mengapresiasi tawaran dari berbagai pihak, maka terjadilah transaksi. Cuma persoalannya, ada satu hal yang barangkali secara jujur kami bisa bercerita. Ada lembaga-lembaga keuangan di Banjarnegara, lembaga resmi, bank bunyinya itu, mengikat siapapun yang kemudian bertransaksi di situ dengan ikatan-ikatan yang sangat tidak manusiawi. Jam 4 Masjid Al-Manar itu di samping rumah dinas Wakil Bupati, pada tanggal-tanggal muda mereka pada gasik sekali ikut berjamaah di situ. Sudah sepuh, pensiunan itu Mas Yuli. Harapannya dengan datang gasik bisa antri pada baris yang terdepan. Setiap bulan dilakukan seperti itu. Potret itu kan nanti juga potret diri kita. Kita sekarang kan gagah, cantik, tapi pada saatnya akan jelek seperti mereka. Kita sendiri kalau ngaca sudah mulai terasa isyarat-isyarat ketuaan itu sudah mulai nampak gitu. Nampak sekali. Sehingga sekarang namanya saat kita untuk sadar
Pertama, dari sisi usia, kita akan tua. Apakah tua kita nanti akan terikat dengan hutang yang berkepanjangan yang sangat tidak manusiawi, saking butuhnya, karena tanggungan kita mungkin pada bank-bank tertentu sudah cukup tinggi. Waktu itu belum ada pelayanan 00, itu belum ada. Begitu ada tawaran, mereka dengan cepat menangkap itu. Ini peluang saya memperoleh uang, tanpa kesempatan membaca segala hal yang terkait dengan perjanjian segala macam di situ. Sehingga dalam proses perjalanan berikutnya mereka terikat di situ, nggak bisa melepaskan diri. Munzirulah, lu badan juga akan mawon bahasa Mas Aziz. Bukan apa-apa narik mulai tangring. Ternyata sebelum mencapai pada angsuran tertentu, mereka punya kewajiban kalau mau jungkelakan itu, ada kewajiban juga untuk membayar sesuatu dalam jumlah yang cukup besar itu. Jadi kita diikat memang supaya tidak bisa lepas dari situ. Nah sekarang gambaran yang disampaikan oleh Bank Jawa Tengah itu sebenarnya gambaran yang sangat manusiawi. Itu bank milik kita, bank yang selalu memberikan keuntungannya untuk kita, bank yang selalu peduli dengan CSR segala macam buat repotin kegiatan masyarakat Banjarnegara, menjadi tanggungan Bank Jawa Tengah. Saya mohon maaf kalau kemarin ada proposal Sinteken si pengurus itu Hari Guru PGRI, tapi saya supaya tanda tangan ya tanda tangan ini aja. Kalau saya tanda tangan nanti kan heboh Pak. Ya dibantu. Kasihan. Persoalannya sederhana sebenarnya. Ketika kita berhadapan dengan persoalan, kita sudah terikat kesepakatan dengan bank lain. Dalam tata aturan yang ada, itu bisa diselesaikan. Ketika yang menyelesaikan itu yang paham benar tentang itu. Kita untuk mempelajari kan butuh waktu lama. Dan sekarang Bank Jawa Tengah ternyata siap men-take over tanggungan para bapak ke bank-bank di luar Bank Jawa Tengah, untuk kemudian masuk pada Bank Jawa Tengah, diselesaikan urusannya. Panjangan nggak usah ribut-ribut berdebat segala macam di sana, biar nanti Mas Yudi dengan para pimpinan di Bank Jawa Tengah yang rembukan dengan bank-bank itu. Kira-kira menarik barangkali tawaran ini? Banknya dewek dan yang sangat berkepentingan dengan pelaksanaan segala macam yang ada di Banjarnegara. Keuntungan yang dimiliki oleh bank itu kembali pada masyarakat Banjarnegara, menjadi kekuatan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Kalau memang sepakat, jangan pakai lama. Bok Mas Yuli berubah pikiran, wah ini nggak jadi saja, itu kan repot. Kalau ternyata segera, mungkin esok lusa ada yang mulai datang ketemu dengan teman-teman di Bank Jawa Tengah, dengan memberikan informasi tentang berbagai hal yang menjadi urusannya, insya Allah secepat itu pula teman-teman Bank Jawa Tengah akan menanganinya. Teman-teman itu loh, jumlah kita kan cukup besar. Kalau segera kita melakukan, maka secepat itu pula hitungan-hitungan berapa yang nanti kembali ke Banjarnegara akan bisa dihitung kembali. Aja mung 5% lah, 100% dulu keluarga besar kita, pemuda dan olahraga, dan pendidikan masuk menjadi keluarga besar juga Bank Jawa Tengah. Saya pikir ini sebuah langkah yang cukup ekstrim begitu ya, tapi menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kira-kira cocok, sepakat? Ya nanti Paksam nyontoni lah, mulai bulan depan Paksam berjanji, kalau Paksam bulan depan saya juga akan pindah, karena saya mengalami masa-masa sulit itu Mas Yuli. Pensiun dulu, nyalon bupati gagal, utangnya akeh banget.
Ya untuk permainan para pialang-pialang itu beri kimaron begitu. Setelah masuk di salah satu, saya beberapa saat yang lalu mencoba untuk bertanya, sisa tanggungan saya sebenarnya berapa? Isi gede banget itu. Ya. Di model perbankan yang konvensional itu ternyata awalnya kita banyak mengangsur bunga yang besar itu, pada saat terakhir baru mengangsur pokok. Tapi kayak rezeki yang kali sedikit lah. Jadi kalau teman-teman mulai besok atau lusa, silahkan lakukan. Segera saya juga akan mengikutinya. Pak itu yang diam-diam ini sudah itu. Pak Karis, mana Pak Karis? Dia itu nasabah setia. Artinya untuk persoalan kebersamaan, kerjasama bukan suatu hal yang tabu. Oke, ini pertemuan kita yang pertama. Mudah-mudahan nanti berlanjut, berbagai hal akan bisa kita sambung pada ketika yang berbeda. Dan insya Allah kita sepakat Mas Yudi. Jadi yang ditulis promo 00 gitu, kami sudah melakukan promosi yang pertama di Dinkes. Tapi responnya urung pada tekan malah. Jumat yang lalu, pipitan kami mampir Dinkes. Urung pada rabu pas sekde ya. Sing arep vaksin sampai banget ratusan. Urung pada rabu tapi ora apa-apa lah, ora komei ora. Sekarang nafsu untuk ngomong-ngomong sudah. Jadi kita hidup bekerja sama dengan baik saja, saling membantu, saling mendukung, insya Allah kita akan berakhir dengan baik pula. Usia saya sudah 67 tahun. Nanti Februari tahun depan berarti 68. Insya Allah saya akan kembali ke Kaligunus dan profesi baru mungkin dukun nanti Mas Yudi. Ya masih panjang lama-lama itu nanti kita akan minta barokah segala macam begitu. Insya Allah kita tetap menjadi keluarga besar sampai kapanpun kita cinta Banjarnegara. Bisa saya Mas ya? Ini sambutannya nggak saya baca, saya nggak bawa kacamata. Kasihan yang nulis dulu. Iya, demikian teman-teman yang saya hormati. Selamat berjuang, mengingatkan kembali dunia pendidikan itu dunia moral. Akan seperti apa wajah pendidikan ke depan sangat ditentukan oleh kita semuanya. Jadi marilah kita menjadi manusia yang bermoral, selalu mengedepankan moral dan selalu berbicara tentang moral. Insya Allah anak didik siapapun yang kita hadapi kelak, mereka pun akan menjadi manusia-manusia yang bermoral. Segala kehilafan mohon maaf. Selamat berjuang Mas Yuli dan teman-teman. Insya Allah bukan hanya sekedar 55%, 60%, kalian masuk menjadi nasabah Bank Jawa Tengah. Insya Allah. Segala kehilafan mohon maaf kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ku rasa